Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita, di mana dengan nikmat Allah tersebut kita dipertemukan kembali di malam ini dalam rangka pelaksanaan kehidupan kita yang baru saja kita laksanakan, itu salat isya, dan insya Allah sebentar kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih. Salam dan salawat kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai figur kita umat Islam, di mana Rasulullah telah mengangkat kita umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang berada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, di kota kita ini, kota Makassar yang kita cintai bersama, jumlah masjid ada 1.300 lebih, yang tersebar di 15 kecamatan, 152 kelurahan. Tak kalah datang bulan suci Ramadan, masjid-masjid kita ini yang ribuan jumlahnya senantiasa semarak, ramai, dibanjiri oleh jamaah, bahkan disambut dengan kegembiraan kita semua. Ini juga yang dianjurkan Rasulullah kepada kita, kalau datang Ramadan kita sambut dengan gembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazaa'an ala niyah. Barang siapa orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan gembira, maka Allah mengharamkan jazat dari api neraka. Menyambut saja Ramadan dengan gembira, Allah menjauhkan kita dari api neraka. Bagaimana kalau kita laksanakan ibadah sebaik-baiknya dalam bulan suci Ramadan, berkualitas hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menyiapkan surga buat kita. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, menyambut datangnya bulan suci Ramadan juga tidak mesti harus serba baru. Tidak mesti datang Ramadan kita harus pakai sarung baru. Tidak mesti datang Ramadan kita harus pakai kopiah baru. Tidak mesti datang Ramadan kita harus pakai talung baru. Lebih-lebih lagi tidak mesti datang Ramadan kita harus tambah istri baru. Dan yang dimaksud dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut dengan kegembiraan, kita ingin melaksanakan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, berkualitas dapat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita ingin menghiasi Ramadan yang mulia ini. Apalagi sebagai manusia, kita ini semuanya tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita dapatkan kembali. Jadi mumpung Ramadan tahun ini bersama dengan kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, guna kita mempersiapkan hari esok kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, karena tidak semua itu baru menyenangkan. Ada juga baru yang tidak menyenangkan. Contohnya baru dipukul, baru memang tapi tidak menyenangkan. Baru jatuh, baru juga tapi tidak menyenangkan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagaimana kemampuan kita, sesuai dengan standar ekonomi kita, dalam rangka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan dan sekian banyaknya keistimewaan lain bulan suci Ramadan, yaitu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan kitab sucinya kepada kita umat manusia sebagai petunjuk bagi kita manusia yang mau selamat di dunia maupun selamat nantinya di akhirat. Oleh karena itu Al-Quran ini diturunkan Allah bukan saja untuk kita umat Islam, tapi ditujukan secara umum untuk umat manusia. Jelas ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Jadi siapa saja yang mengaku dirinya manusia dipersilahkan kalau mau mempelajari Al-Quran, dipersilahkan kalau mau mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan Allah bukan saja untuk umat Islam saja, tapi diturunkan kepada umat manusia secara umum. Oleh karena itu jangan kita tersinggung kalau ada orang di luar Islam mempelajari Al-Quran kita. Jangan kita marah kalau ada orang di luar Islam mengkaji Al-Quran kita. Karena memang Al-Quran diturunkan Allah untuk umat manusia. Apalagi sekarang ini
umat-umat di luar Islam itu mempelajari Al-Quran kita, mengkaji Al-Quran kita, sehingga dengan dia mempelajari Al-Quran kita, banyak diantaranya setelah menemukan kebenaran dalam Al-Quran dia memeluk agama Islam. Ini hebatnya Al-Quran kita. Sebagai contoh, orang di luar Islam yang dulu namanya Profesor Morais Bukail meneliti tentang kenapa tidak hancur jasadnya Fir'aun yang sudah lama tenggelam di Laut Merah, sementara jasad tentaranya yang lain sudah habis atau sudah hancur. Justru kenapa jasad Fir'aun tidak hancur? Maka Profesor Morais Bukail ini meneliti tentang hal tersebut. Hasil penelitian tidak ditemukan kenapa bisa tidak hancur jasad Fir'aun. Dia buka kitab-kitab pun juga tidak ditemukan. Akhirnya pada suatu saat ada pertemuan internasional para dokter di Arab Saudi. Dia bertanya kepada sesamanya dokter, apalagi yang dia tanya ini adalah orang Islam, dokter Islam. Maka dokter Islam menyampaikan bahwa jelas di dalam Al-Quran Allah sendiri yang jaga jasad Fir'aun tidak dihancurkan, karena dijadikan sebagai pembelajaran buat kita manusia di dunia ini dan seterusnya, supaya tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hebatnya Allah memberikan pelajaran buat kita melalui jasad Fir'aun yang tidak dihancurkan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92, di situ Allah sampaikan kepada kita bahwa sebenarnya Allah memelihara jasad Fir'aun tidak dihancurkan untuk dijadikan pembelajaran buat kita, supaya kita tidak ikut sepak terjang Fir'aun yang sombong bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimahullah. Oleh karena itu luar biasa Al-Quran kita. Makanya Al-Quran kita itu dikatakan kitab suci. Kenapa Al-Quran kita dikatakan kitab suci? Karena Al-Quran kita itu bukan buatan manusia, bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW, tapi ia murni buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga keasliannya sejak pertama kali turun 1400 tahun yang lalu sampai kiamat dunia. Allah sendiri yang pelihara Al-Quran. Hebatnya Allah menjaga Al-Quran. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Kita lihat sekarang banyaknya penghafal Al-Quran. Di mana-mana kita melihat banyak rumah-rumah penghafal Al-Quran. Di masjid-masjid banyak hafiz Al-Quran. Apalagi sekarang ada programnya wali kota Hafiz Day, Hafiz harian. 152 kelurahan, satu masjid satu kelurahan. Satu masjid 20 orang santrinya, dibina 2 orang ustaz penghafal. Bayangkan kalau 20 orang satu masjid kali 152 kelurahan, betapa banyaknya penghafal Al-Quran kita. Dengan jarak waktu kurang lebih 1 tahun, pertemuan 2 kali seminggu, bahkan sampai 3 kali seminggu. Inilah hebatnya Allah mengetuk hati manusia untuk memelihara Al-Quran melalui menghafal Al-Quran. Coba kita lihat itu Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat lebih bisa orang hafal. Panjang pendeknya orang tahu, titik komanya orang tahu, orang bisa hafal. Dan yang paling hebat lagi, bahkan ada orang tidak tahu baca tulis Indonesia tapi bisa menghafal Al-Quran. Dia lebih pintar menghafal Al-Quran baca tulis Arab daripada membaca Indonesia. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Anak-anak kita kan kadang-kadang tidak tahu membaca tapi bisa membaca Al-Quran. Bahkan menghafal Al-Quran sekarang ini mulai dari anak kecil, mulai dari TK sampai orang dewasa, banyak sekarang menghafal Al-Quran. Kita lihat hafiz Indonesia umur 7 tahun sudah menghafal 6 juz Al-Quran. Bahkan tadi saya dikasih tahu di tempat saya, di masjid saya juga ada hafiz Al-Quran. Umur SD 3 tahun sudah menghafal 3 juz di masjid saya. Itu kan hebatnya sekarang Allah berikan untuk bisa orang menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita anggap biasa-biasa ternyata luar biasa, mudah orang hafal. Tetapi kalau kita punya buku pelajaran susah untuk kita hafal. Kenapa justru Al-Quran mudah untuk orang hafal? Inilah kehebatan Allah menjaga Al-Quran. Apalagi kalau kita keliling-keliling Ramadan tahun ini, luar biasa banyak penghafal Al-Quran. Imam-imam kita rata-rata anak muda menghafal Al-Quran 30 juz. Inilah hebatnya Al-Quran, mudah dihafal orang. Oleh karena itu Al-Quran dikatakan kitab suci karena bukan buatan manusia. Tidak ada intervensi manusia di dalam Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran kita itu memahami fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Fitrah kita ini butuh makan dan minum.
Kalau ada manusia tidak butuh makan dan minum, berarti manusia lain. Tapi yang namanya manusia butuh makan dan minum. Maka Allah menganjurkan kepada kita melalui Al-Quran, silakan kita makan dan minum yang sumbernya dari halal dan baik. Biar halal, kadang juga tidak baik di sini kalau tidak ketemu dengan kesehatan. Makan daging terus, makan coklat terus, padahal penyakit tekanan darah tinggi. Silahkan makan dari halal lagi baik. Baik di sini adalah menurut kesehatan, tidak bertentangan dengan kesehatan kita. Yang berikutnya, fitrah manusia itu kalau laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah kita sebagai manusia. Maka datang Al-Quran menganjurkan untuk kita melangsungkan pernikahan. Silahkan kalau sudah ketemu jodoh, silahkan melakukan pernikahan. Urus surat-surat di kantor KUA. KUA itu 10 hari sebelum hari H masukkan memang berkasnya, supaya diteliti baik-baik itu berkas oleh para penghulu, supaya tidak ada masalah. Karena jangan sampai ada yang tidak lengkap persyaratannya, maka bisa ditolak atau disuruh lengkap. Inilah hebatnya Al-Quran menyampaikan kepada kita. Kemudian dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan cuma 2 jenis manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Allah menciptakan 2 jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis manusia yang lain-lain. Ini hebatnya Allah sampaikan kepada kita. Yang berikutnya, sebagai manusia ini, kita ini pasti mati. Allah sampaikan kepada kita ini manusia pasti akan mati. Semua dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita. Inilah hebatnya Allah sampaikan kepada kita untuk kita jadikan pembelajaran buat kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hebatnya Allah membuat Al-Quran buat kita sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Apalagi dalam bulan suci Ramadan sangat dianjurkan buat kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena pada hari kiamat nanti Al-Quran datang sebagai penolong. Jadi kalau mau ditolong Al-Quran, silahkan kita gemar membacanya. Kalau tidak mau membaca Al-Quran, silahkan juga kita tidak usah ditolong Al-Quran. Tapi sebagai manusia tentunya kita mau ditolong Al-Quran sedikit kita gemar membacanya. Apalagi membaca Al-Quran menghasilkan pahala setiap hurufnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam surah Yasin itu kita biasa baca malam Jumat, yaitu majelis taklim. Itu dalam surah Yasin itu ada 83 ayat, 733 kata-kata di dalam surah Yasin. Ada 3068 huruf di dalam surah Yasin. Kalau kita mendapatkan 10 pahala saja, kita kali ini 3068 kali 10. Berarti kita bisa mendapatkan pahala 30.000 pahala untuk baru baca surah Yasin saja. Belum lagi surah-surah yang lain. Bagaimana kalau kita tamatkan 1 juz, 2 juz atau khatam Al-Quran, luar biasa Allah siapkan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran kita itu tidak sia-sia kalau kita baca. Biar kita tahu artinya, tidak tahu artinya, jelas kita baca Al-Quran menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Jadi rumah kita disinari dengan membaca Al-Quran, supaya rumah kita itu menjadi rumah yang enak, sejuk. Keluarganya di dalam aku tidak suka sesuatu, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini enak kalau kita berpatokan kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran kita juga ini penolong nanti pada saat kita masuk ke dalam kubur kita. Kita ini kalau mati, kita masuk ke dalam kubur kita itu sempit, 2 kali 1. Kubur kita itu gelap, tidak ada lampunya. Kubur kita itu panas, tidak ada AC-nya. Sudah sempit, gelap, panas, sendiri kita lagi di dalam kubur. Tidak ada yang menemani kita. Biar banyak keluarga kita, banyak saudara kita, tapi kalau kita mati tidak ada yang menemani kita dalam kubur. Itulah kondisi kita dalam kubur. Tapi setelah kita gemar membaca Al-Quran, pada saat kita masih hidup di dunia, itu adalah salah satu penolong kita nanti. Menjadi penerang kubur kita, menjadi penolong kubur di dalam kubur kita sampai datangnya hari kiamat. Bahkan setelah hari kiamat, Al-Quran tetap menolong kita. Dengan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita gemar membaca Al-Quran. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang indah ini, bukan saja 10 pahala kita dapatkan, bisa saja dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya kitab suci kita Al-Quran yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah.
Kemudian Al-Quran kita itu juga menyampaikan informasi-informasi yang telah lalu dan informasi yang akan datang. Apa informasi yang telah lalu Allah sampaikan kepada kita, yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu, tapi Allah sampaikan kepada kita. Ada beberapa peristiwa, contohnya peristiwa Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, berlawan dengan Nabi Musa. Itu peristiwa kita tidak lihat peristiwanya, tapi Allah sampaikan kepada kita. Bagaimana peristiwa Qarun, CS-nya Fir'aun, manusia terkaya, karena dia saking kayanya, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur tidak mau kembali kepada Allah, maka Allah memberikan hukuman Qarun bersama harta bendanya Allah tenggelamkan di laut, dapat tenggelamkan dalam bumi. Kalau orang sombong kepada Allah dengan harta, sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, hati-hati jangan sampai Allah marah sama kita. Kita lihat lagi Raja Namrus. Raja Namrus berlawanan dengan Nabi Ibrahim. Raja Namrus pernah membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan pernah sakit Raja Namrus, bahkan Nabi Ibrahim pernah menyebutnya. Itu Raja Namrus saking berkuasanya juga berdosa kepada Allah. Ditegur untuk kembali kepada Allah, tidak mau, maka Allah sampaikan kepada Namrus, siapkan bala tentaramu yang hebat. Dan Allah juga menyiapkan bala tentaranya. Jadi peristiwa tersebut Allah sampaikan kepada kita bahwa tentara Namrus ini hebat-hebat, kemudian Allah juga siapkan tentaranya. Apa tentaranya Allah? Tentaranya Allah bukan manusia, tetapi tentaranya Allah adalah binatang. Binatang yang Allah tunjuk bukan gajah, bukan badak, tapi Allah menurunkan pasukan tentaranya berupa binatang, itu nyamuk. Jadi manusia melawan binatang, ini sejarah. Belum pernah terulang kita lihat manusia melawan binatang. Dan nyamuk bukan satu ekor, bukan 2 ekor, tapi jutaan ekor nyamuk. Bahkan matahari pada peristiwa itu tidak kelihatan, saking jutaan manusia nyamuk menutupi matahari. Jadi terjadilah perang antara tentaranya Namrus dengan tentaranya Allah berupa nyamuk, tapi yang benar adalah nyamuk tentaranya Allah. Nyamuknya tentaranya Allah itu luar biasa. Bukan saja mengisap darah, malah memakan dagingnya tentara-tentaranya Namrus. Akhirnya tinggal tulang belulang. Namrus kalah, lari, ingin sembunyi, tapi diikuti oleh seekor nyamuk. Nyamuk masuk ke kepala Namrus, lalu dihidungi, dan dia tersiksa sampai 400 tahun. Setiap datang kepala sakit kepalanya, dia tutup kepalanya. Begitu seterusnya sampai 400 tahun, kemudian mati, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hukuman kepada manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia berpuasa dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentara Allah luar biasa, nyamuk yang melawan manusia. Kemudian informasi akan datang juga Allah sampaikan kepada kita. Apa informasi akan datang kepada kita? Yang pertama, sebagai manusia kita ini ke depan pasti kita mati. Ya, ke depan kita semua ini pasti akan mati. Jadi kita ini semua calon mati. Ya. Ke depan lagi kita ini pasti akan terjadi kiamat dunia. Jadi ke depan ini pasti akan terjadi kiamat dunia. Al-Qariyah mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Itu jelas ayatnya, dan banyak lagi ayat tentang hari kiamat. Dan jatuhnya hari kiamat kita tidak tahu. Rasulullah Muhammad juga kapan pastinya hari kiamat datang juga tidak tahu. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita, datangnya hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Jumat kapan dia tidak tahu. Sekarang ini sudah malam Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 2 hari. Mudah-mudahan belum Lebaran, belum ada baju baru. Ya. Jadi ke depan ini pasti akan terjadi kiamat ini. Jadi tidak bisa dibantahkan lagi. Apalagi kita ini lalai, bahkan tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Itu hukum pasti Allah sampaikan kepada kita. Inilah hebat Allah menyampaikan kepada kita informasi yang telah lalu dan informasi yang akan datang. Khusus informasi hari ini, mumpung kita masih hidup, apa banyak sekali Allah sampaikan kepada kita untuk kita hati-hati dalam hidup di dunia ini. Ada beberapa yang kita bisa angkat seperti wal asri innal insana lafi khusrin, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam bertakwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, itu untuk hari ini dan seterusnya kita pakai ini untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah menantang kepada manusia-manusia yang tinggi ilmunya tapi sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menantang apa bisa dia buat seperti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa?
nyamuk. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menciptakan nyamuk binatang terkecil. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Binatang kecil nyamuk Allah masukkan dalam Al-Quran. Berarti nyamuk ini hebat. Seperti tadi lawannya tadi nyamuk. Binatang kecil nyamuk Allah masukkan dalam Al-Quran. Menurut kita, akal sehat kita, kenapa Allah kasih masuk dalam Al-Quran itu nyamuk? Apa hebat itu nyamuk? Bisa bikin demam berdarah, bisa bikin malaria, tapi Allah masukkan. Setelah kita teliti, kita pelajari, ternyata Allah menantang kita kepada orang-orang yang sungguh ada ilmu pengetahuan. Coba kita lihat, kita kaji sampai coba kita kaji bersama. Sampai detik hari ini, profesor mana yang bisa bikin nyamuk? Dikumpulkan profesor satu dunia, tidak ada satupun yang bisa bikin nyamuk. Bahkan gara-gara nyamuk, manusia bisa jadi profesor. Kenapa? Karena menemukan obat-obat anti nyamuk. Kita lihat sekarang perkembangan obat nyamuk. Ya, dulu kita main bakar-bakar obat nyamuk. Berkembang disemprot. Berkembang lagi dioles di badan. Berkembang lagi pakai listrik elektrik. Ditambah lagi pengharum ruangan. Itu gara-gara nyamuk saja itu. Bahkan gara-gara nyamuk diberikan lagi pabrik-pabrik obat nyamuk. Di situ banyak saudara-saudara kita masuk bekerja, menghidupi lagi manusia lagi. Itu gara-gara nyamuk saja. Ternyata nyamuk ada manfaatnya buat manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia belum menemukan apa manfaatnya. Oleh karena itu banyak Allah sampaikan kepada kita tentang kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Belum lagi an-namal, semut. Semut itu kalau kita lihat bagus kerja baktinya, bagus kebersamaannya, bisa mengangkat makanannya bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun. Tapi semut itu tidak sampai setahun umurnya. Allah kasih masuk dalam Al-Quran supaya kita ambil pelajaran. Belum lagi an-nahal, lebah. Lebah itu tidak mematikan apa yang dia hinggap, tidak mematikan bunga, tapi mensuburkan bunga. Bahkan lebah itu menghasilkan madu. Madu kalau kita lihat dipakai sebagai obat internasional diakui dunia. Kita lihat lagi al-ankabut, laba-laba. Laba-laba itu Allah masukkan dalam Al-Quran juga. Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu kalau kita lihat rumahnya laba-laba itu sangat rapuh. Makanya jangan bikin rumah rapuh. Kalau sedikit angin, rubuh duluan nih. Kemudian itu laba-laba, kalau ada yang ganggu rumahnya diselesaikan. Maksudnya dia tidak boleh ada ganggu rumahnya. Dan lebih sadis lagi itu laba-laba, kalau dia sudah berhubungan suami istri, dia bunuh jantannya. Jangan diikuti, nanti proses hukum kita. Karena itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita manfaatkan Ramadan yang indah ini untuk kita gemar membaca Al-Quran dengan prinsip kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Untuk kita masih hidup, masih bisa membaca Al-Quran, mari kita memanfaatkan momen yang mulia ini untuk kita bisa membaca Al-Quran yang sangat mulia. Sekira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.